Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pemirsa dimanapun, saya doakan supaya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam anugerah Tuhan Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan hadirkan kembali satu kolom, satu tulisan dari wartawan senior juga. Yang wartawan Tegal tadi kan Yusuf Bibisono itu kan dia nampilkan suatu tulisan kolom yang kadang-kadang ya sangat Betawi oriented, kata-katanya menggunakan bahasa logat Jakarta Betawi oriented atau kampung Betawi. Kali ini kita ambil dari Asyari Usman ya, seorang wartawan senior juga, pengamat politik ya, yang nulis tulisan tentang Anies Baswedan ya. Saya tidak ngerti kenapa ada beberapa waktu ini banyak kolom yang komentari soal Anies gitu ya, dan komentar mereka adalah komentar dukungan terhadapnya sebagai capres. Nah kali ini saya melihat Asyari ini juga mengungkap tentang betapa Anies dihadang oleh para rejim yang saya katakan tadi, walaupun akhir-akhirnya agak di media, tetapi tetap saja mereka mengetahui bahwa upaya-upaya tetap dilakukan dengan misalnya masih tetap juga upaya menjegal Anies melalui misalnya pembegalan terhadap Partai Demokrat itu dianggap ini. Kemudian yang kedua, ketika Erlangga Hartarto dikabarkan bertemu dengan koalisi perubahan dan Anies Baswedan untuk kira-kira bisa berkoalisi dengan mereka di Pilpres datang, tiba-tiba Erlangga Hartarto dihajar, diperiksa puluhan kali. Kemudian banyak analis mengatakan bahwa Erlangga dicoba untuk dikriminalisasi dan dicoba Partai Golkar dicoba diambil alih oleh Luhut maupun Bahlil, dikudeta. Sekarang Erlangga kelihatannya Golkar akan bersandar ke PDIP, dan ketika Golkar bersandar ke PDIP, kejaksaan pun mulai tenang. Artinya tidak lagi menjadikan mengobok-obok Erlangga melalui aspek hukum itu yang dicari-cari. Nah itu kira-kira itu yang menyebabkan orang seperti beberapa wartawan senior termasuk Asyari Usman ini menulis soal fenomena Anies Baswedan yang dengan judul "Dimusuhi habis-habisan, Anies akan jadi pemimpin kuat". Kita ambil dari Gelora News yang ditulisan kolom ini dimuat pada tanggal 29 Juli 2023. Kalau sekalian, coba kita bacakan tulisan dimaksud. Anies Baswedan dijegal terus dengan segala cara. Ini fakta, bukan karangan. Ini memang tidak disukai para penguasa korup dan zalim kalau dia sampai ikut pilpres, apalagi sampai jadi presiden. Kira-kira berakal sehat ini geleng-geleng kepala. Kok sampai segitunya mereka? Bukankah kita yang sedang mengalami kesulitan untuk keluar dari kerangkeng korupsi oligarki taipan hitam? Kesewenangan dan ketidakadilan itu memerlukan seorang yang berintegritas dan berkapasitas. Indonesia memang sedang dikuasai orang-orang yang lumpuh mental dan berpenyakit hati. Ini merupakan kombinasi toksikal, racun yang sangat letal atau mematikan. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka akan dipertebalnya penyakit itu sampai mereka tersiksa sendiri oleh bayang-bayang ketakutan. Anies sangat memahami diagnosa ini dan beliau pun mengerti terapinya. Terapinya adalah berusaha terus sekuat tenaga untuk menyadarkan orang-orang yang sedang dilanda penyakit batin kronis tersebut. Anies mengajak semua orang untuk mengembalikan kapal besar Indonesia ke arah yang dulu disepakati para awak seniornya. Kemudi Indonesia perlu diambil alih dari tangan orang-orang mabuk. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang spandir, bahkan mereka sedang ugal-ugalan. Karena paham kelakuan para penguasa yang sedang kritis kondisinya itulah, maka Anies tidak takut untuk maju terus. Rakyat yang berakal sehat mendukung. Tepai semua penguasa kompak menjegal. Tentu tidak mudah bermanuver di tengah gelombang orang-orang yang mabuk berat.
Mata mereka merah sambil memegang botol-botol kaca yang telah dipecahkan. Bahkan para komandan mereka ada yang punya senjata api yang ludin alias berisi. Nyawa di tangannya. Tapi Anies tahu itu. Dia tidak surut walaupun partai-partai pengawalnya diganggu terus. Ada yang diancam begal, ada yang dikepung supaya tak bisa cari makan. Banyak orang-orang yang heran melihat Anies semakin dihalang-halangi, semakin kuat semangatnya untuk menerobos kepungan. Tanggung-tanggung mental, pasti sudah lama menyerah. Dahsyat, Anies terlihat santai menghadapi tantangan yang sangat berat itu. Dia tidak peduli intimidasi. Tindakan permusuhan dari para pemegang kekuasaan saat ini sama sekali tidak beralasan. Kalaupun dicarikan alasannya, itu hanya terkait dengan ketakutan yang berlebihan yang ditujukan para penguasa. Mereka takut bakal masuk penjara semua jika Anies menjadi presiden. Padahal tidak semudah itu menjebloskan orang ke penjara. Apalagi kalau Anies menjadi presiden, dia tidak akan menunjukkan dendam kepada orang-orang yang memusuhinya saat ini. Anies tidak akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan dendam. Anies akan menjalankan kekuasaan berdasarkan perintah konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksananya. Anies tidak akan merampas palu hakim untuk sewenang-wenang, memenjarakan orang. Artinya Anies tidak akan mencampuri urusan penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun pengadilan di semua jenis dan tingkat. Sebagai presiden, Anies akan menempatkan orang-orang yang tepat dan kompeten untuk menjalankan penegakan hukum dan tidak akan menitipkan nafsunya kepada para penegak hukum. Jadi, sangatlah mengherankan sikap para elit politik yang habis-habisan memusuhi Anies hari ini. Tapi ada satu yang dapat membesarkan hati, bahwa semua pemimpin yang kuat muncul dari situasi keras dan tekanan yang berat. Demikianlah tulisan dari Sari Usman, saudara sekalian, dan cukup jelas apa yang diuraikan tadi, saudara sekalian, dan itulah kira-kira pengungkapan fenomena yang paling analisa yang cukup memadai dan sangat tajam terhadap tabiat penguasa yang memusuhi, yang mencoba menghalangi pencapresan Anies Baswedan dengan berbagai macam cara dan bentuk. Tapi Anies dengan timnya tetap bergerak, sementara dukungan masyarakat terhadapnya begitu mengalir deras, baik para petani, para nelayan, para kelas menengah, dan macam-macam para pelajar, anak-anak muda. Kuncinya juga mengapa mereka begitu ini terhadap Anies, dukung terhadap Anies. Pertama, karena cerdas, punya ilmu Anies ini. Ilmu ekonominya mantap, ilmu mengurus negaranya luar biasa, punya integritas bersih, tidak korup. Lebih dari itu, dia pemerhati terhadap nasihat kecil, dan dia tidak bermusuhan dengan siapa saja. Hatinya bersih seperti yang digambarkan itu, dan tercermin agamanya bagus. Hanya orang-orang munafikun, orang-orang kafir, ya, orang-orang yang anti agama, anti Tuhan, dan orang-orang yang anti kejujuran dan keadilan yang memusuhi Anies. Orang-orang yang tidak mau negeri ini maju, Indonesia ini maju, ya. Orang-orang ini yang menggadaikan negeri ini ke bangsa-bangsa yang lain hanya karena mengejar duit dan keserakahan, memenuhi keserakahan mereka. Yang tidak ingin Anies, orang jujur, orang seperti Anies itu menjadi pemimpin. Mereka ingin orang-orang yang menjadi pemimpin atau pengganti mereka, orang yang membeo. Membeo artinya tidak bisa mengkritisi, tidak bisa melihat, buta terhadap apa yang sudah dilaksanakan hari ini yang penuh dengan bopek. Nah, orang yang jadi presiden akan datang, orang yang dikendalikan, orang yang bisa didikte, orang yang bisa dibodoh-bodohi, dan lain sebagainya. Orang yang ingin menjadi presiden akan datang, orang yang selalu menjilat, menghamba, orang yang suka berkhianat, yang pernah berkhianat terhadap pendukung-pendukungnya. Siapa mereka? Anda semua sudah tahu. Ayo,
dukung pemimpin yang memiliki integritas, yang bisa memajukan bangsa ini, bisa mensejahterakan bangsa ini, bisa menerapkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran di seluruh level kehidupan berbangsa bernegara, dan terutama memperhatikan rakyat, kebanyakan rakyat yang menderita karena ekonominya mahal, uang susah dicari, tenaga kerja langka, dan pemimpin yang hanya mengabdi pada negerinya, pada bangsanya, pada rakyatnya, tidak menggadaikan bangsanya, sumber daya alamnya ke negeri-negeri yang lain untuk memenuhi hasrat keserakahan mereka dan kelompoknya. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.